Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Khairul Hidayah LC RA Ensos. Alhamdulillah guru kita bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk majelis khotif pada kesempatan ini. Alhamdulillah beliau hadir beserta jamaah atau seluruh keluarga besar. Kita doakan guru kita dan juga keluarga besarnya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita sehat. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hakim Haji. Beliau adalah pembina dari Masjid Jami Al-Mujahidin. Kita doakan guru kita semoga lekas sembuh dan mereka dan sama-sama kita hormati, kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Rudi Hasan, Al-Ustaz Haji Mahmud Aziz, Al-Ustaz Ahmad Sulaiman Siddiq, juga guru-guru lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepadanya. Yang kami hormati para guru, para alim, tuan-tuan guru, para tokoh, jamaah, bapak ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin, dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapat rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh doa-doa kita, zikir-zikir kita, amin Allahumma amin. Selawat terdiri pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya, dan juga para pengikutnya, pada umatnya yang selalu setia dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ini suaranya agak serak. Mohon maaf ya, namanya udah tua. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya melaporkan rangkaian kegiatan di Masjid Jami Al-Mujahidin mewakili pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah yang pada hari ini berkenan hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin mengikuti sholat Idul Adha Masjid Jami Al-Mujahidin. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan pada seluruh jemaah yang pada hari ini ikut serta melaksanakan kurban di Masjid Jami Al-Mujahidin. Juga terima kasih kami sampaikan pada seluruh pihak yang telah membantu terlaksana pada hari ini juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus panitia pelaksana yang sudah beberapa hari yang lalu bekerja dengan keras untuk mensukseskan acara pada hari ini. Mudah-mudahan segala baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kami sampaikan laporan bahwa pada tahun ini Masjid Jami Al-Mujahidin menerima hewan kurban terdiri dari kambing 20 ekor, kemudian sapi perorangan 1 orang, sapi perorangan 1 ekor, kemudian sapi syarikat 2 ekor. Mudah-mudahan dari daging yang ada ini bisa mencukupi dari para mustahik yang kita sebarkan di 2 RW, RW 012 Menteng Atas, RW 012 Pasar Manggis. Lebih kurang kalau dulu rata-rata 20 ya. Sekarang kita 15 dulu per RT. Jika nanti ada tambahan lagi hewannya, kita naikkan dari 20 bungkus per RT. Jumlahnya 440 bungkus. Itu hanya untuk RW, RT, RW di 2 kelurahan tadi. Oleh sebab itu, sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh pihak pelaksananya acara di Masjid Jami Al-Mujahidin. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan dari awal sampai dengan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu jemaah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Doa dan harapan kami mudah-mudahan jemaah semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, jadikan rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oh, doanya berkah. Makin semangat, makin terus. Salam. Ma'asyiral muslimin,
وزمرة المؤمنين رحمكم الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله الصلاة الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف كما الصلاة ورزقا تتفكر اسم صلاة سمع وأطاع. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا قائلا بالطعين على المنبر وعلى المنبر من يوم العيد الأضحى رحمكم الله رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم نور الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصيرهم على الموعدين رب احتم لنا منك ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ba'da takbiri bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, wassalati ala nabiyil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'ina, wa ala alihi tayyibina ashabihi ahli sirgi wa tuga, jami'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqala azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sang khatib mengungkapkan tentang sidang Idul Adha, di mana sekarang kita disidang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muraqabah kita, perasaan dekat kita dengan Allah. Bagaimana muhasabah, pendekatan untuk kita selalu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pendekatan muraqabah dan suhbah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada mereka kaum salihin. 4 tersebut menandakan diri seseorang muslim, muhsin, mukmin, dan muhsin. Allahu akbar, walillahil hamd. Bagaimana refleksi jiwa kita dalam pemahaman inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kamilah yang telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah telaga Kautsar namanya. Hanya baginda Rasulullah yang mendapatkan telaga tersebut. La nabi mursal wala malak mugarrab. Tidak ada nabi yang diutus dan tidak ada malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan telaga tersebut khusus hanya kepada baginda Rasul Muhammad. Khusus kepada baginda Rasul Muhammad. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengar inna a'tainakal kautsar? Nabi kita yang diberikan telaga Kautsar, tidak ada yang lain. Kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika kita ternasabkan kepada beliau, terkonek kita kepada beliau, maka kita bakal pula mendapatkan telaga yang namanya Kautsar. Telaga yang handaikan seseorang masuk ke dalam surga, dia minum hanya cuma sekadar seceguk sebagaimana sabda Rasulullah, lam yadma ba'dahu abadan abada. Dia tidak bakal merasa haus, dahaga selama-lamanya. Bahkan ini diungkapkan dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan dirinya dari berbagai macaman dan minuman yang ada di dalam surga, padahal di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Surga yaumul akal wa syurb, yaumul farah wa surur. Yang di dalam surga itu adalah hari kegembiraan selalu, hari makan dan minum selalu, hari yang sangat diidam-idamkan oleh mereka kaum muslimin selalu. Al-jannatu, surga namanya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang bagaimana panorama surga, keindahan surga. Allah tidak mengungkapkan tentang nerakanya, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau salat Idul Adha. Makanya dikatakan oleh mereka para ulama-ulama, maka salat Idul Adha lebih istimewa daripada salat Idul Fitr. Al-Khatib berjalan dari Bintaro, rumahnya sang khatib, sampai tempat ini berada. Sedikit sekali orang yang berjalan untuk mendirikan salat Idul Adha dibanding salat Idul Fitr. Padahal salat Idul Adha lebih istimewa daripada salat Idul Fitr. Lebih istimewa disebutkan oleh Allah, fasalli, salatlah engkau ya Rasulullah. Ajak wahai umat engkau ya Rasulullah untuk salat. Taqarruban ilaika, taqarruban ilayya, untuk mendekatkan diri kepadaku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena orang yang benar-benar salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat-ayat tentang keagungan salat, dan di antaranya adalah salat yang benar. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu salat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya bukan cuma sekedar dia saleh dalam individualistis, tetapi bagaimana dia saleh dalam sosial masyarakat. Bukan cuma sekedar saleh dalam kepribadiannya, tetapi soleh dalam lingkungan masyarakat. Ini orang yang betul-betul mendirikan salat. Karena dalam falsafah salat Idul Adha, dia bakal mendirikan salat yang wajib. Jangankan salat Idul Adha diungkap, berbagai macam salat sunnah dia sudah ungkapkan, dia sudah jalankan. Salat duha dia jalankan, salat Id dia jalankan, kemudian salat qabliyah, ba'diyah, dan bahkan salat malam, Ihya'ul layali, dia jalankan semuanya. Ini diantara falsafah Idul Adha, Idul Qurban, Idul Hajj, Id Manasikil Hajj, Id Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Idul Adha. Bagaimana seseorang bisa mengorbankan dirinya lillah tabaraka wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rangkaian Manasikul Hajj, berada dalam rangkaian antara rukun dan fardu. Seorang yang melakukan ibadah haji, dia mendirikan salat Idul Adha. Demikian orang yang haji, dia salat Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang salatnya mereka berada di Masjidil Haram, atau salat mereka di Mina, atau di negerinya masing-masing, atau di mana dia berada salat Idul Adha. Bagaimana dia bisa menjadikan dirinya sebagai hambanya Allah, sebagaimana yang terjadi dalam kejadian kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kejadian kisah antara Nabi Allah Ibrahim dan istrinya yang diabadikan oleh syariatul Islam. Inilah yang disebut dengan usul fikih syar'an man qablana, syariat orang-orang terdahulu sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Allahu akbar, walillahil salat malam. Orang yang rajin qabliyah dan ba'diyah, apalagi yang wajib, dia bakal mendirikan salat yang namanya Idul Adha. Walau Idul Adha hanya sekali dalam satu tahun, tapi rentetan keberkahan Idul Adha menjadi setahun sebelum dan setelahnya. Menjadi sebelum dan setelahnya. Bagaimana keagungan Idul Adha? Tidak ada yang disebut dengan hewan sembelih kecuali di masa Idul Adha. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 menurut mazhab Imam Syafi'i. 10, 11, 12 menurut mazhab Imam Malik dan lainnya. Dan ini adalah rentetan ibadah yang paling istimewa di hari-hari Idul Adha. Iraqatud dam. Iraqatud dam, yaitu mengalirkan hewan, mengalirkan darah hewan, sebagaimana telah disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap darahnya adalah penentu kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap darahnya adalah bagaimana posisi kedudukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat menentukan.
refleksi Idul Adha untuk pribadi maupun sosial masyarakat. Bagaimana mungkin orang yang mendirikan Idul Adha, orang yang berkorban di hari raya Idul Adha, kemudian hatinya sombong? Tidak. Kemudian hatinya takabur, hatinya riya, sum'ah, hatinya kotor? Tidak. Orang yang mendirikan Idul Adha, dia terlepas dari berbagai macam keterbelengguan dunia. Dia terlepas dalam keterbelengguan dunia, berbagai macam problematika masalah. Bagaimanapun ada jalan keluarnya, ada problem solvingnya. Ada jalan keluar yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita sering problem solving kepada masyarakat atau kepada fulan bin fulan. Lupa kita fasalli, salat. Rangkaian komunikasi dengan Allah, rangkaian munajat kita dengan Allah, rangkaian pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika, karena Tuhan kau. Berapa banyak orang salat cuma sekedar main-mainan, seakan dia adalah salat, padahal dia murain. Dalam satu hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul memperhatikan ada salah satu sahabat salat, kemudian selesai salat, dalam sabda Rasulullah, "Salli fa innaka lam tusalli." Salat dari ulang, seakan engkau belum salat. Ya Rasulullah, salat itu aku udah salat. Salli. Salat disabdakan oleh baginda Rasulullah, diulang salatnya. Kemudian salat lagi seseorang, dilihat oleh baginda Rasulullah, lah, salli, kan lam tusalli. Salat, engkau belum salat. Ya Rasulullah, aku udah salat. Apa dikatakan? Innama salatu tamaskunu takhashuan wa takhadhu'. Salat itu bakal mendatangkan ketenangan. Kita berbagai macam masalah, jalan keluarnya salat. Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah dari Sayyidina Umar bin Khattab, dalam satu kepemerintahan beliau pusing, ini adalah khalifah, ini adalah sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, ini adalah sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, Nabil Jannah, di antara khalifah Ar-Rasyidin yang ditanggung oleh baginda Rasul Muhammad. Mendapatkan problematika, permasalahan kekuasaan dan sebagainya, beliau salat. Allahu Akbar. Bagaimana sebelumnya Sayyidina Umar? Bagaimana sebelumnya Sayyidina Abu Bakar? Para sahabat, para tabi'in, bahkan setelahnya keluarga baginda Rasulullah. Berbagai macam problematika salat. Di rakaat pertama cuma 15 juz yang dibaca oleh Sayyidina Utsman, dan di rakaat kedua 15 juz pula. Beliau awali dengan surah Al-Fatihah dan beliau akhiri dengan surah An-Nas. Faqad khatamal Qur'an kullah. Dalam 2 rakaat beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Mengkhatamkan Al-Qur'an. Bukan khatam Al-Qur'an dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berjamaah, tidak. Mereka para sahabat, mereka para aulia, mereka para ulama, mereka para kaum salihin mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat salat. Bagaimana ketika mereka membaca dalam ayatul rahmah, mereka minta kepada Allah. Ayat tentang adab, mereka berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penegak mereka dalam kekhalifahan baginda Rasul Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana keadaan salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Padahal salat yang benar tadi dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, salat yang benar, as-salatu sahihah. Salat yang benar adalah salat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang salat, hatinya masih rusak, laki dan perempuan salat, tapi gemar untuk mencaci maki tetangga, gemar untuk tidak pernah bersyukur. Daging kambing sedikit, daging sapi sedikit, daging kerbau sedikit. Tidak, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Yang berkorban dia bersyukur kepada Allah. Yang belum berkorban niat masih ada waktu 3 hari ini. Yang belum mampu untuk berkorban niat bahwa 3 hari ini masih untuk bisa melakukan hewan kurban dengan penyembelihannya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala.
yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang butuh, yang tidak butuh, semuanya kita butuh di hadapan Allah. Salat kita penentu dari berbagai macam kehidupan kita, bahkan dunia dan akhirat kita. Fasholli li rabbika wanhar, berkurban. Simbol dalam syariatul Islam bagaimana seorang muslim idza salahat salatah, kalau misalnya salatnya benar, semuanya dianggap benar. Hari kiamat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Idul Adha, di hari kiamat di padang mahsyar, awwalu ma yus'al, yang pertama kali bakal dipertanggungjawabkan as-salat, salat. Bukan yang disebut dengan politik, bukan. Enggak pernah ditanyakan tentang politik sosial, enggak pernah ditanyakan tentang ekonomi, budaya. Yang ditanya tentang salat. Awal ma yus'alu 'indal 'abd as-salah. Awal ma yuhasabu 'indal 'abd as-salah. Yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab, salat. Bagaimana salat kita? Benarkah? Menjalankan rukun wajib fardunya kah? Menjalankan rukun, meninggalkan yang haram dan yang makruh kah? Sementara mereka para sahabat, keluarga, para tabi'in mengajarkan kita tentang salat. Orang yang salat tenang, berkepribadian, mempunyai satu kewibawaan tinggi, tenang hidupnya. Dia kaya, dia tenang. Dia miskin, dia tenang. Salat namanya. Annama salatu tamaskunun wa takhasyu' khusyu'. Enggak pernah dia ucapkan dengan ucapan yang bodoh. Tidak ada seorang muslimin yang tajaha, mempunyai sifat kebodohan, tidak ada. Orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang menjaga dalam salatnya, menampilkan dirinya penuh dengan kewibawaan, kejujuran, di mana sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan perbuatan. Istiqamah dia melakukan ibadah, istiqamah dia dalam menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dia istiqamah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu adalah pahit. Ini dah sifat mereka kaum muslimin. Sifat mereka orang yang salat, benar-benar salat. Tamaskunun wa takhasyu' wa takhadhu'. Tidak ada orang yang salat kemudian matanya mencela dan mencela ke sana dan ke sini. Tidak ada orang yang salat kemudian sering berkata dusta. Tidak ada orang yang salat kemudian hatinya rusak. Tidak ada orang yang salat kemudian dia malas beribadah. Tidak. Salat yang benar, khusyuk. Dia menjalankan aktivitas yang lain. Karena kekuatan madaru kulli sa'adah salah. Peredaran dari berbagai macam bentuk kebaikan itu ada salat. Kebahagiaan seorang muslim salat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah anak tangganya. Bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita sudah mendirikan ibadah salat menuju salat berikutnya. Dari satu salat menuju salat. Minas salati ila salat, wa minal jum'ati ila jum'ah, wa min Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Sabda Rasulullah, dari satu salat menuju salat berikutnya. Dari satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Yang demikian itu adalah pelepas dari berbagai macam dosa ketika dosa besar sudah ditinggalkan. Amin. Amin. Orang yang salat satu bakal menjadi salat 1000. Orang yang salat satu dalam satu kampung, maka dalam satu kampung tersebut bakal banyak orang yang masuk Islam. Amin. Banyak yang taubat. Amin. Inilah refleksi jiwa salat. Orang yang benar-benar salat, salatnya bakal mendatangkan manfaat. Bukan hanya dirinya saja. Anak dan istrinya meninggal husnul khatimah. Mudah untuk dididik. Menjadi
mereka kaum muslimin muslimat yang hakiki, tetangga-tetangganya semuanya dalam menjalankan ibadah salat benar, maka kampung tersebut sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tamaddun, negeri yang penuh dengan berperadaban. Beradab dia, berakhlak dia sebagaimana akhlak baginda Rasul Muhammad. Berakhlak dia sebagaimana akhlak keluarga dan para sahabat. Berakhlak dia seakan dia berakhlak dengan mereka para awliya Allah. Sampai bahkan ketika kita menyembelih hewan kurban pun berakhlak. Kita memandikan hewan kurban berakhlak. Memberi makan hewan kurban berakhlak. Kita bisa bersosialisasi di dalam dunia ini berakhlak. Dan ini semuanya kembali kepada rangkaian salat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jawaban dari Allah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah bakal punya anak. Tidak sebagaimana banyak orang kafir mengatakan Rasulullah tidak punya anak. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Makanya orang yang saleh dia bakal mempunyai anak keturunan yang saleh dan salihah. Dia bakal mempunyai istri, andaikan istrinya tidak baik secepatnya bakal menjadi salihah. Andaikan masyarakatnya tidak baik, andaikan permasalahan yang ada banyak dan menumpuk, termudahkan dengan dia salat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alami dzil jalali wal ikram wa idza qara'atal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da al-hamd wa salati ala nabiyil mukhtar. بتبديل كلمة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونصلي ونسلم على حبيبنا الأمجد وحبيب الرحمة وحبيب المغفرة حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سادتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع بقية أمهات المؤمنين وعلى سيدتنا زينب رقية أم كلثوم عبد الله قاسم طاهر إبراهيم وسادتنا الحسن والمحسن وسادتنا الحسن والحسين والمحسن جميع آل النبي المصطفى والصحابة من أهل بدر وأحد وخندق وأهل بيعة الرضوان جميع التابعين جميع التابعين علينا معهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة واقبل أضحيتنا هذه يا حي يا قيوم واجعل مناسك
عبادة مناسك الحج للحجاج واجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور ومغفرة كاملة من شانك ومن أمرك يا رب يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين واجعلنا من المضحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أصلح شؤوننا شؤون الإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم تحنن أجسادنا وأرواحنا وعقولنا اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم أصلح لنا اللهم اشفع أمتك أمة مرحومة اللهم اشفع الفلسطينيين واجعل بلاد فلسطين بلاد الإسلام والمسلمين بلاد الطمأنينة والوقار اللهم ارحمنا وارحم الإسلام والمسلمين وارحم الفلسطينيين والسودانيين والشاميين واليمنيين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى العندية القدسية اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأقربائنا ولأهالينا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى العندة القدسية اللهم يا الله وأنت تسمع نداءنا وأنت تسمع ابتهالتنا هذه وأنت تسمع دعاءنا اقبلنا يا الله في هذه السويعات المباركة 10 من ذي الحجة المكرم يا الله عد علينا يا معيد عد علينا يا معيد واجعل هذا العيد لنا ولجميع الأمة المحمدية شرقا وغربا واجعل تقواهم تقوى وقلبا خاشعا قلبا جديدا اللهم يا الله تحقق لنا حقق لنا بشفاعة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا محول الحول والأحوال يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انظرنا وانظر إلينا نظرة كاملة شاملة وانظر إلينا ولجميع الإسلام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله اللهم يا الله إنك سميع قريب أنت قريب يا رب قربنا إليك يا الله أنت قريب قربنا إليك يا الله يا إله العالمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عندة المباركة والله أعلم صلى الله يا معيد بين الأعياد بالرضا والسلام والهناء يا معيد kami terima Rp100.000 pahalanya buat orang tuanya
yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan untuk keluarga. Sekali lagi kami Mohon doa, mohon doa. status ya. Semoga apa yang diberikan segala niatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat. Al-Fatihah. Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, sehat. 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 Ajilat, sehat. Amin. Anak sehat. Alhamdulillah. Cucu. Ya, sehat. Ya, sehat. Ya, sehat. 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 Alhamdulillah. Sehat. Kangen enggak kelihatan. Sehat. Oh. Sehat. Betul. Oh, sama siapa? Ya. Sama siapa? Nizam Ge. Oh, enggak jadi sama Amir. Bang, Nizam. Sehat, Bang. Sehat. 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 Betul, firman. Sehat. Betul lagi. Waalaikumsalam. Sehat. Oh, yo, sehat, sehat. Tadi di mana? Di sini ada. Oh, sehat ya. Alhamdulillah. Sini, oke. Sini, oke. Oh ya Allah. Oh ya. Ya, sehat. Sini. Ustaz Sulaiman. Kangen sama Ustaz Sulaiman. Ya Allah. Sini. Ya, sini ke. Ya, fadhil ke. Ya, sini. Ya Allah. Fadhil ke. Sini ke.